Ya, sebelum kita berlanjut ke dialog, kita akan sampaikan dulu ini keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan program perlindungan sosial atau Perlinsos merupakan program untuk bantuan dan subsidi masyarakat yang dikelola sejumlah kementerian dan juga lembaga. Nah, berikut adalah sejumlah pos dan juga peruntukannya. Ada anggaran perlindungan sosial sebesar 496,8 triliun pada tahun 2024 dengan pos belanja 330 triliun, ada untuk program subsidi energi, BBM, LPG, listrik dan juga program subsidi non energi, pupuk kewajiban pelayanan publik, bunga KUR, bunga kredit perumahan dan juga antisipasi penanggulangan bencana. Pernyataan ini yang kemudian menjadi perhatian dari kubu 01 dan 03 sehingga meminta agar Menteri Keuangan dipanggil dan memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran ini, di mana Kemensos ada 75,6 triliun digunakan untuk kartu sembako, program keluarga harapan dan asistensi rehabilitasi sosial, dan juga untuk Kementerian Kesehatan ada 49 triliun untuk menerima bantuan iuran JKN dan BPJS Kesehatan. Nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut, tapi saya ingin menyambung lagi pertanyaan tadi Bang, jika kemudian nanti MK akan memutuskan untuk menerima permohonan dari 01 dan juga 03, persiapannya seperti apa? Ya nggak ada masalah, justru kan ini bagus dibuka. Jadi kan ini kan kalau kita bicara anggaran kan tentu bicara sejak awal proses desainnya seperti apa anggaran itu. Kan dibicarakan di DPR, ya, lalu disetujui, lalu diimplementasikan dengan pengawasan DPR. Waktu penganggaran misalnya yang di Kemensos yang 79 something tadi, 79 triliun something. Itu kan dibahas di September tahun 2023. Ketika belum ada paslon definitif. Jadi dengan asumsi Pak Jokowi itu mendukung Pak Ganjar. Ya. Nah, siapa yang ngotot banget waktu itu? Tetap dimaksimalkan bansos yang masuk dalam anggaran yang disepakati. Bisa dicek di channel YouTube DPR sendiri. Setiap rapat ya, teman-teman ada notulensi, ada kesimpulan rapat yang bisa kita unduh. Kita bisa cek semua. Nah, kalau masyarakat bisa ngecek, apalagi nanti ada saksinya, menterinya dihadirkan, ya kan ya, dicek fraksi-fraksi apa saja yang ngotot dihadirkan. Begitu juga Perlinsos yang 49 sekian, 400 triliun sekian di beberapa kementerian, ada di yang berbentuk gas, LPG, ya, berbentuk macam-macam di berbagai komisi. Kita cek, itu kan dibanggar ke Bu Sri Mulyani. Ketua Banggarnya dari partai apa, gitu kan? Ya, baik. Teman-teman di Banggar yang ngotot maksimalisasi angka itu, siapa? Karena teman-teman cermati, ini dibahas sebelum penetapan capres, karena penetapan capres paslon itu adalah di Oktober atau November itu. Ini kan di September. Nah, ini perlu dicerna. Jadi nggak ada kaitan langsung dengan 02 gitu maksudnya? Justru kaitannya dengan yang mana? Ya. Kalau saya dari kata-kata yang saya sampaikan tadi gitu loh. Jadi kalau bicara soal Mahkamah Konstitusi, hukum pembuktian ya kan, soal tuduhan kecurangan adalah kita bicara fakta-fakta, bukan hanya bicara fakta-fakta, di mana siapa pelakunya, tetapi relevansinya ke siapa. Dan signifikansinya bagaimana? Relevansinya ke siapa, Pak Magdir? Ini yang mengesahkan anggaran ini juga fraksi-fraksi yang mendukung paslon Anda juga begitu, klien Anda. Bagaimana Anda menjawab? Tapi dalam melihat soal ini tidak boleh hanya melihat seperti yang dikatakan oleh Habib. Tapi coba tolong dilihat ada Perpres nomor 125 tahun 2022. Ya, ini Perpres ini salah satu di antaranya yang diatur di situ adalah bahwa Badan Pangan juga ikut. Bisa diulang tadi Perpresnya, Pak Magdir? Biar Pak Habib dengar. Perpres nomor 125 tahun 2022. Oke. Ya. Ini Badan Pangan ya. Itu bukan hanya sekedar menyiapkan pangan, tetapi juga ikut cawe-cawe di dalam melakukan pembagian. Nah, sementara ini ya, pembagian beras dan lain-lain ya. Sementara kan selama ini yang sudah ditetapkan sebagai pihak yang mendapatkan kewenangan untuk memberikan segala bantuan dalam bentuk apapun adalah Kementerian Sosial. Nah, bagian dari pangan ini tadilah bantuan dari Badan Pangan inilah yang begitu banyak digunakan oleh Presiden Joko Widodo. Ya. Nah, kami melihat itu, gitu loh. Apalagi ini digunakan ya ketika masa kampanye. Apa pentingnya sih misalnya Presiden Joko Widodo minum air kelapa muda bersama Pak Prabowo di Magelang? Meskipun dikatakan itu bukan urusan kampanye, ya, tetapi kan itu pada masa kampanye.
Dan jelas kok, misalnya bagaimana Zulkifli bicara di Tegak, di salah satu daerah Jawa Tengah. Bagaimana juga Erlangga bicara tentang penggunaan bansos. Bahwa ini seolah-olah personifikasi dari bansos ini adalah Presiden Joko Widodo. Dan Presiden Joko Widodo, proksinya dia adalah Gibran. Oke. Ya. Persoalan kita kan di situ. Sudah. Oke. Kalau seandainya, saya kira ya, kalau seandainya bukan Gibran yang menjadi calon wakil presidennya, Pak Prabowo, mungkin tidak akan seheboh ini. Oke, Pak Magdir. Mungkin tidak akan ada persoalan Iya, seperti ini. Pak Magdir, mohon maaf saya potong sebentar. Sebelum ke Bang Habib, saya mau ke Pak Magdir dulu. Pak Magdir, kalau memang ini kita lepaskanlah soal pemanggilan menteri, pemanggilan Bu Mega rencana ini. Kalaupun misalnya tidak memanggil kedua belah pihak itu, apakah sudah punya bukti yang menguatkan bahwa penggunaan bansos ini juga bisa mendongkrak elektoral dari 02? Punya bukti itu nggak tanpa menghadirkan menteri? Kami cukup punya bukti, kami cukup Oke. punya saksi yang hendak kami hadirkan di persidangan. Oke. Oke, kalau Bang Habib Jadi gini, sudah Jadi pertama, punya terus bukti terang, tidak saya selain mengundang Bu Mega? kami bukan hanya bicara soal gimmick, ya. Oke. Kami bicara tentang fakta. Kami akan hadirkan saksi. Kami akan hadirkan ahli. Mari kita lihat Oke. nanti di Oke, kita persidangan. tangkap poinnya. Seperti Sudah ada apa. bukti. Kalau Bang Habib? Jadi gini, apa namanya? Ini kan lebih mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan. Siapa sebetulnya yang mendesain kecurangan ini? Kalau disebut kata apa nomenklaturnya kecurangan. 125 tahun tadi berapa? 2022. Makin ke belakang lagi. Makin jauh dari penetapan Mas Gibran sebagai cawapres. Makin jauh dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai cawapres. Tapi penerapannya kan setelah Ya, Mas makanya Gibran siapa yang merencanakan? Gitu kan? Kan pasti asumsinya Ya, waktu jelas itu adalah Presiden Joko Widodo. pasti asumsinya Ya. waktu itu adalah bagaimana menggunakan kekuasaan Presiden Joko Widodo untuk kepentingan orang yang asumsinya dia dukung, yaitu Pak Ganjar. Gitu loh. Karena siapa yang berperan di DPR di apa namanya tadi saya bilang di menterinya adalah PDI Perjuangan, ya ketua banggarnya adalah siapa? Ya kan? Kita cek. Saya nggak mau banyak tuduh-tuduhan karena nanti ini adalah domain pembuktian. Kemudian dibuka-buka lagi soal Pak Zulkifli yang mendapat sanksi teguran ringan. Hukum kita mengatur azas hukum, ya. Berat ringan hukuman itu tergantung gradasi kesalahan. Kesalahan kecil, sanksi kecil. Kesalahan besar, sanksi besar. Itu kan kewenangan orang yang menjatuhkan hukuman. Pak Zulkifli dinyatakan bersalah karena apa namanya dikatakan kampanye tanpa cuti. Ya sudah dikasih teguran kan. Nah, kita mau gimana? Apakah kesalahan yang kecil ini kita mau katakan dengan ini menggugurkan apa namanya paslon 2? Ya ini kan jauh sekali gitu loh. Jadi ya kalau melihat ya dinamika beberapa hari ini sejak saya membaca permohonan ya yang memang struktur permohonannya itu sebagian besar bukan soal domain MK ya. Kemudian bicara soal saksi atau ahli-ahli yang akan mereka hadirkan. Saya pikir ya kalau dihitung sekarang ini sudah menangnya di atas kertas gitu loh. Oke. Paslon 2 gitu di MK ini udah nggak ada apa-apanya lah ke depan gitu loh. Pak Magdir, dari apa yang disampaikan Bang Habib ini, itu aturannya sudah dibuat jauh-jauh hari dengan asumsi bahwa nanti Presiden Joko Widodo akan mendukung Pak Ganjar, tapi kemudian akhirnya mendukung Prabowo Subianto, sehingga tidak menguntungkan klien Anda sekarang. Nah ini bagaimana Anda menjawabnya? Saya kira nggak benar juga itu asumsi itu. Nggak apa-apa. Coba Pak Magdir kita lihat. berasumsi, saya berasumsi. Sama-sama berasumsi kita, Pak. Coba mari kita lihat. Tolong dengar dulu saya, Habib. Iya. Ya, saya kan tidak akan pernah motong Anda bicara. Iya. Ya, mari kita hormati hak kita masing-masing gitu, ya. Saya kira bagaimanapun juga ini adalah rencana dari Presiden Joko Widodo yang kita tidak tahu siapa yang semula akan dia dukung. Nah, dan kemudian ini terakhir dukungan dia jatuh kepada Pak Prabowo. Ya. Kan problemnya kan di situ. Siapa yang selama ini di pemerintahan yang bisa membantah Bapak Presiden kita ini? Kan nggak ada. Begitu banyak orang tersandra ya dengan kasus-kasus, ya kita tahulah itu. Ya, meskipun tidak ada yang diungkapkan secara jelas. Nah, jadi sekali lagi, mari kita jernih melihat persoalan ini. Buat kami, bukan persoalan kalah dan menang. Ya. Tetapi adalah persoalan kebenaran, keadilan, dan kejujuran kita dalam bernegara. Sebab ini akan kita wariskan ke depan kepada anak cucu, bukan hanya sekarang. Nah, kalau kita biarkan terus-menerus,
ya, tindakan-tindakan buruk ini dilakukan oleh presiden, ya, demi kepentingan keluarga dan kekuasaan dia. Nah, ini yang akan membuat kita celaka. Sekali lagi, seperti saya katakan tadi, kalau seandainya yang menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo itu bukan Gibran, pasti saya bisa pastikan tidak akan ada masalah seperti ini. Tetapi ini timbul karena begitu putusan MK, bahkan kemudian putusan DKPP, ya, putusan MK yang tidak ada yang matinya. Ya, mari kita lihat dan jernih seperti itu. Saya kira begitu, Alfat. Oke. Bang Bang Habib, ini untuk mengevaluasi kinerja Pak Jokowi untuk di pemilu ini. Jadi tidak langsung menyasar ke Pak Prabowo-nya. Ya pasti, ya apapun yang disampaikan Pak Magdir bahwa ini bukan persoalan menang dan kalah. Tentu kan tujuan pengajuan permohonan petitumnya kan jelas, ya kan, apa namanya, membatalkan putusan KPU. Itu kan berarti kan kemenangan, target utamanya. Ya, tapi apakah akan dikemas ini bicara benar atau penegakan kebenaran, kita semua bicara hal yang sama. Jadi maksud saya kita jangan menjadi polisi moral untuk sesama anak bangsa gitu loh. Seolah-olah kita yang paling bermoral, seolah-olah kita yang paling benar. Kalau memang kita mau cari yang benar, oke, kita buka-bukaan. Makanya saya mau buka ini semua, ya. Dan ternyata apa yang direncanakan, karena memang kami tidak terlibat dalam perencanaan, ya, paslon 2 tidak bisa mengaplikasikan desain-desain yang dari Jawari dilaksanakan, dibuat oleh pihak-pihak yang bukan kami. Baik. Karenanya nggak ada relevansi berdasarkan penelitian teman-teman, misalnya Indobarometer, kemudian juga teman-teman indikator, teman-teman Litbang Kompas, nggak ada relevansi antara bansos dengan pengaruh kemenangan paslon 2. Itu kan ilmiah, ya. Jadi sama-sama kalau kita bicara moral, ya, kita juga punya moral. Jadi jangan seolah-olah kita tidak memiliki moral gitu loh. Oke, baik. Nanti Terima itu kasih semua banyak. akan kita saksikan di persidangan di MK mulai lagi untuk besok ya. Terima kasih Bang Habib, terima kasih Pak Magdir. Terima Kita kasih. akan tunggu nanti pertarungan argumentasi Terima kasih, hukumnya di terima kasih. MK nanti. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Ya.